Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di sini dari Juru Review dan selamat datang di Teman Nonton. Hari ini kita akan ngebahas satu lagi sinetron dari Indosiar. Kalau kemarin sempat rame tentang sinetron ibu-ibu TikTok, sekarang Indosiar seperti biasa hadir lagi dengan sinetron yang nggak kalah heboh. Judulnya Suara Hati Istri Zahra. Kenapa heboh? Karena ini cerita tentang seorang anak SMA yang dipoligami pria dewasa dan pemeran karakter dari si Zahra ini usianya tuh baru 15 tahun. Dan adegan-adegannya tuh kayak gini. Sebenarnya cerita-cerita yang musik nalar kayak gini tuh nggak cuma terjadi sekarang-sekarang aja sih. Kalau dipikir-pikir lagi di tahun 2006 ada film yang judulnya I Love You Om. Saat itu diperankan oleh Rachel Amanda dan Rachel Amanda kalau nggak salah usianya tuh masih 11 tahun saat itu. Terus di Indosiar juga pernah ada sinetron yang judulnya Inayah yang ceritanya sih masih agak mirip-mirip sama Zahra. Berpoligami sama seorang pria dewasa, ya dipaksa lah itu oleh Kanjeng Doso. Saat itu Inayah dipaksa untuk menikah dengan Kanjeng Doso yang sebenarnya udah punya istri 3 kalau nggak salah. Emang sinetron Indosiar tuh kayaknya suka banget bikin-bikin yang kayak gitu. Nggak ngerti juga sih kenapa. Kalau untuk film I Love You Om sih saya masih agak sedikit ngerti sih tentang pesan yang mau disampaikan, tentang masalah psikologis anak, tentang hubungan antara seorang anak dan seorang pria dewasa. Tapi untuk sinetron-sinetron kayak misalnya Zahra dan Inayah ini, jujur saya agak bingung. Sebenarnya pesan apa yang mau disampaikan sama sinetron-sinetron itu? Saya sih ngerasa kalau mereka tuh bikin cerita-cerita kayak gini ya untuk bikin heboh aja, untuk dibicarain banyak orang, untuk ngangkat rating. Untuk pesannya sendiri sih saya jujur nggak ngerti. Kalau kamu ngerti ya silahkan komentar aja di kolom komentar yang ada di bawah. Karena sinetron ini lagi-lagi KPI dipertanyakan. Tapi menurut saya itu tuh agak kurang tepat ya. Karena menurut saya, kontrol pertama dari tayangan televisi tetap ada di pihak produksi dan TV yang bersangkutan. Karena walau bagaimanapun KPI itu tugasnya ya pengawasan dan peneguran terhadap tayangan-tayangan televisi yang ada di Indonesia. Walaupun gitu ada beberapa pertanyaan sih yang sebenarnya nggak kejawab ketika saya bikin video ini. Salah satunya, apakah pihak TV itu sebelum bikin tayangan televisi mengajukan pelaporan gitu ke pihak terkait tentang tayangan yang akan dia tayangkan atau enggak? Atau sebenarnya ya bikin-bikin aja terus ditayangin, setelah dapat teguran akhirnya diperbaiki. Saya agak bingung di hal itu aja sih. Seperti yang udah pernah saya bilang di video-video sebelumnya, kalau tayangan-tayangan kayak gini tuh akan selalu ada selama tingkat ekonomi masyarakat kita belum meningkat. Atau semua stasiun TV belum sepakat bikin program yang berkualitas. Karena ketika tingkat ekonomi masyarakatnya belum meningkat, akses buat nyari hiburan lain selain TV itu akan sulit. Dan ketika stasiun TV itu belum sepakat bikin program yang berkualitas, pada akhirnya ya TV-TV yang idealis itu akan kalah sih sama sesuatu yang disebut selera pasar. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi selera pasar itu ya bisa dibentuk sih sama produsennya. Kalau produsennya memang pengen bikin program berkualitas, ya mau nggak mau masyarakat juga akan nontonin itulah, karena ya nggak punya akses lain selain TV.
ya kan? Tapi ya nggak tahu juga sih sebenarnya industri televisi itu bagaimana berjalannya, siapa yang berkuasa, dan bagaimana seharusnya. Tapi memang agak sulit sih melawan kekuatan uang tuh. Tapi ya udahlah, semoga program TV Indonesia tuh jadi semakin lebih baik lah. Walaupun memang pada akhirnya sinetron Zahra itu cuma ngasih solusi ngeganti pemeran wanita utamanya dengan cara yang khas banget lah, khas banget sinetron Indonesia. Si Zahra kecelakaan, terus operasi muka. Udah, itu doang. Oke, itu dia review dari Suara Hati Zahra. Semoga ada yang bisa diambil ya dari video ini. Oke, kalau misalnya ada pendapat-pendapat lain, silahkan komentar aja di kolom komentar yang ada di bawah. Saya Ono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jul Review.